Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, izinkanlah kami sebagai tim pro untuk membuka perdebatan kali ini pada ranah akademik konseptual guna mewujudkan suatu perdebatan dialektika yang objektif dan komprehensif. Namun sebelum melangkah pada ranah argumentasi kami, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Saya Solihatul Munawwaroh sebagai pembicara pertama dari tim Mumtaz, yang mana kami standing dalam posisi pro. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, di sini kami menyetujui bahwasanya peningkatan teknologi kecerdasan buatan lebih banyak memberikan manfaat daripada resiko bagi masyarakat. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, akhirnya mosi perdebatan kita pada kali ini berakar dari bahwasanya teknologi kecerdasan buatan telah menjadi pendorong utama inovasi dan transformasi di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga industri dan ekonomi. Yang mana AI mampu telah memberikan solusi yang lebih efektif dan efisien dan berkelanjutan dibandingkan dengan metode tradisional. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, di mana kami menyetujui mosi perdebatan pada kali ini dengan argumentasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, bahwasanya AI meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dewan Juri yang terhormat, yang mana AI mampu mengotomatiskan tugas-tugas repetitif dan kompleks, yang mana itu memakan waktu yang lebih lama apabila dilakukan secara manual oleh manusia. Contohnya saja Dewan Juri yang terhormat, dalam sektor industri, AI dapat mengendalikan proses produksi dengan lebih presisi dan cepat, sehingga meningkatkan output dan mengurangi biaya produksi. Hal ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan efisien dan produktivitas, yang pada akhirnya menguntungkan masyarakat melalui harga yang lebih terjangkau dan layanan yang lebih cepat pula. Dewan Juri yang terhormat, yang kedua yaitu yang mana AI ini mampu untuk berinovasi dalam sektor kesehatan. Seperti kita ketahui bahwasanya diagnosa medis dan perawatan pasien itu telah dibuktikan dari AI, yang mana AI itu mampu menganalisis data dalam jumlah yang besar, yang dapat mengidentifikasi pola penyakit yang mungkin terlewatkan oleh manusia, memberikan rekomendasi perawatan yang lebih tepat, dan bahkan membantu dalam pengembangan obat-obatan baru. Yang hal ini berpotensi untuk menyelamatkan jutaan nyawa dengan diagnosa yang telah diberikan dan rekomendasi obat yang telah diberikan oleh AI ini, yang mana ini nanti akan meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat secara keseluruhan. Dan yang ketiga Dewan Juri yang terhormat, yaitu jika kita lihat dalam akses informasi dan pendidikan, bahwasanya sekarang AI mempermudah akses terhadap informasi dan pendidikan, yang mana kita ketahui bahwasanya sekarang tidak semua mata pelajaran atau mata kuliah yang kita dapatkan secara offline, namun juga dapat kita raih dengan membuka platform pembelajaran yang adaptif, yang mana masyarakat kini dapat mengakses materi pendidikan secara lebih luas tanpa hadir secara offline di kelas, yang mana juga ini membuka peluang pendidikan yang lebih banyak bagi orang, yang mana pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dalam bidang pendidikan bagi rakyat Indonesia. Dan yang keempat Dewan Juri yang terhormat, dalam pengembangan ekonomi baru, AI mampu untuk menciptakan peluang ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan seperti pengembangan perangkat lunak, cyber security, data science, dan lain sebagainya. Dengan itu, hal ini mendorong dalam pengembangan sektor-sektor yang dapat meningkatkan perekonomian secara keseluruhan dan menciptakan lapangan kerjaan yang baru, yang mana AI akan dipimpin oleh manusia-manusia dalam penggunaan AI tersebut. Dewan Juri yang terhormat, dari survei Ipsos, 78% responden Indonesia menyatakan bahwasanya AI memberi lebih banyak manfaat dibandingkan resiko. Dengan ini kami mempercayai bahwasanya AI adalah alat yang membantu membawa perubahan positif bagi masyarakat dengan potensi untuk meningkatkan kualitas hidup, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta memperluas akses terhadap layanan yang penting. Sangat jelas bahwasanya manfaat yang ditawarkan AI jauh lebih besar daripada resiko yang akan timbul. Yang dimana kami di sini tim Mumtaz menyetujui mosi perdebatan kita pada kali ini, yaitu perkembangan teknologi kecerdasan buatan lebih banyak menimbulkan manfaat daripada resiko bagi masyarakat. Dengan ini kami mengajak dari tim kontra untuk berdiri bersama kami untuk menyetujui mosi perdebatan kita pada kali ini, yang mana argumentasi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan berpikir kami dari pembicara 2 dan pembicara 3. Kami bangga menjadi tim pro. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dewan Juri yang kami hormati serta rekan berpikir kami yang kami banggakan, perkenalkan, nama saya Raffi Ibnu Sofa. Saya pembicara kedua dari tim Mumtaz, tim pro, akan memberikan argumentasi saya dan untuk memperkokoh argumentasi yang telah dibangun oleh pembicara pertama kami, Solihatul Munawwaroh. Di sini kami menegaskan dengan tegas dan lugas bahwa kami setuju pada masih perdebatan kali ini. Dewan Juri yang kami hormati serta rekan berpikir kami yang kami banggakan, sebelum masuk ke argumentasi saya, izinkan saya memberikan beberapa
poin-poin yang telah disampaikan oleh pembicara pertama kami, yaitu Sholigatul Munawwaroh. Ada 4 poin yang ingin saya sampaikan yang tadi telah disampaikan oleh pembicara pertama kami. Yang pertama, dengan adanya AI meningkatkan efisiensi dalam produktivitas. Yang kedua, inovasi dalam sektor kesehatan. Dan yang ketiga, akses informasi dalam hal pendidikan. Dan yang terakhir adalah pengembangan ekonomi. Dewan juri kami hormati serta rekan berpikir kami banggakan. Masuki argumen dari saya akan memberikan beberapa data-data dan fakta yang akan memperkuat argumentasi kami untuk menyetujui mosi kali ini, yaitu dari data dari survei yang telah dilakukan oleh Ipsos, hampir 78% masyarakat Indonesia mengklaim bahwa AI itu lebih memberikan manfaat kepada kita dibandingkan memberikan resiko kepada masyarakat sendiri, di mana data ini diambil dari 22.816 responden yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia dari periode 26 sampai dengan 9 Juni 2023. Maka dari data ini saja kita bisa mengambil kesimpulan bahwa lebih banyak masyarakat yang merasakan manfaat atau memiliki dampak positifnya dari AI dibandingkan dari adanya resiko atau dampak negatif yang mereka terima. Dewan juri kami hormati serta rekan berpikir kami banggakan. Kita mengambil contoh kecil saja dari kehidupan kita sekarang. Dengan adanya AI atau e-commerce, jual beli secara online memberikan banyak manfaat, di mana dilansir dari website Kominfo, 78% Indonesia kenaikan perekonomian Indonesia dilakukan oleh e-commerce, di mana Indonesia memiliki peringkat 10 dari dunia, yaitu peringkat 1 dalam hal peningkatan perekonomian dalam segi e-commerce sendiri. Ini menjadikan salah satu tolak ukur di mana AI itu memberikan manfaat untuk peningkatan perekonomian di negara kita sendiri, menjadi salah satu contoh atau salah satu bukti atau fakta yang terjadi bahwasanya AI memberikan lebih banyak manfaat dampak positifnya dibandingkan dengan negatifnya. Dewan juri yang kami hormati serta rekan berpikir kami yang kami banggakan. Dari data yang lain, menurut Deputi 4 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Muhammad Rudi Salahuddin, perkembangan AI di Indonesia sangatlah pesat, di mana pengguna internet pada tahun 2003 tercatat 213 juta atau lebih 77% populasi Indonesia sudah menjadi pengguna internet secara aktif. Ini menjadikan salah satu contoh bahwa minat negara kita dari banyak yang telah saya sebutkan, dari 4 poin yang disampaikan oleh pembicara pertama kami dan data yang ada, dan dari contoh perkembangan Indonesia pada ekonomiannya disebabkan e-commerce, di mana banyak UMKM terbantu dengan adanya AI. Maka Dewan Juri yang terhormat, mungkin cukup sekian yang akan kami sampaikan. Kami mengajak kepada semua saudara-saudara dan Dewan Juri untuk menyetujui mosi perdebatan kali ini. Teman perdebatan adalah teman diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nafisha Nurhanisa sebagai pembicara ketiga yang akan mengelaborasikan pembicara pertama dan pembicara kedua. Dewan Juri yang terhormat, menurut Deputi 4 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Muhammad Rudi Salahuddin menyatakan bahwa perkembangan AI di Indonesia sangat dipengaruhi oleh tingkat penetrasi internet di negara ini. Pada tahun 2023 tercatat bahwa lebih dari 77% populasi Indonesia atau sekitar 213 juta orang telah menjadi pengguna internet. Angka ini menunjukkan bahwa betapa cepatnya teknologi digital ini berkembang dan bagaimana ia mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita, termasuk bisnis dan juga industri. Seiring dengan meningkatnya penetrasi internet, kita juga melihat pertumbuhan pesat dalam jumlah startup yang memanfaatkan teknologi AI untuk mendukung berbagai kegiatan bisnisnya, dari e-commerce hingga layanan pelanggan. Untuk lebih memahami dampak AI secara global, kita merujuk pada laporan dari Writer Budi, sebuah situs yang khusus membahas alat-alat penulisan AI. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa industri AI mengalami lonjakan yang signifikan dalam traffic pengguna. Dari September 2022 hingga Agustus 2023, lebih dari 24 miliar kunjungan tercatat untuk 50 alat AI terpopuler, dengan pertumbuhan rata-rata bulanan mencapai 236,3 juta kunjungan. Layanan ini menunjukkan bahwa AI semakin menjadi bagian integral di dalam kehidupan kita. Dalam setahun terakhir, industri AI mencatat rata-rata 2 miliar kunjungan setiap bulan, yang meningkat menjadi 3,3 miliar kunjungan dalam 6 bulan terakhir. Angka ini mencerminkan betapa cepatnya adopsi dan penggunaan teknologi di seluruh dunia.
Dewan Juri yang terhormat, Amerika Serikat memimpin dengan jumlah kunjungan terbanyak mencapai 5,5 miliar atau 22,62 dari total lalu lintas global. Indonesia menempati peringkat ketiga dengan 1,4 juta kunjungan, hanya kalah dari India dan juga Filipina. Ini menunjukkan bahwa meskipun kita masih di belakang beberapa negara lain, Indonesia memiliki potensi besar dalam memanfaatkan teknologi. Dewan Juri yang terhormat, kami tim Mumtaz menyatakan secara tegas dan lugas bahwasannya kami mendukung mosi pada perdebatan hari ini, yakni perkembangan teknologi kecerdasan buatan lebih banyak memberikan manfaat dibandingkan risiko bagi masyarakat. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, negara-negara Eropa menyumbang 3,9 miliar kunjungan dengan Britania Raya dan juga Jerman termasuk dalam 10 besar pengguna AI terbanyak. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi AI bukan hanya fenomena global, tetapi juga spesifik pada berbagai regional dan pasar. Menurut Kemenko Learning Center, manfaat utama dari pengguna AI yang patut kita perhatikan adalah AI menggunakan otomatisasi tugas rutin seperti proses di lini produksi dan tugas administratif. Dewan Juri yang terhormat, dalam konteks pemerintahan pun, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengungkapkan bahwa AI dapat meningkatkan efisiensi administrasi, yaitu dengan mengotomatisasi pemrosesan dokumen dan analisis data. Pegawai pemerintahan nantinya dapat fokus pada tugas-tugas yang lebih kompleks dan bernilai tambah. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, AI dapat memperbaiki layanan publikasi melalui penggunaan chatbot dan sistem berbasis pemrosesan bahasa alami, memberikan respon yang lebih cepat dan akurat kepada masyarakat, sehingga AI juga berperan penting dalam analisis data untuk merancang kebijakan publik yang lebih tepat sasaran. Dewan Juri yang terhormat, dengan demikian jelas bahwa AI menawarkan manfaat luar biasa bagi perekonomian dan administrasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.